Acara selanjutnya kita masuk di acara inti, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa oleh Al-Mukarram Ustadz Suryono, SPDI, MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Au kama qala. Yang terhormat Ibu Cici Retno Ningtyas SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Silor, Bapak Ibu Guru Negeri 6 Tanjung Silor yang saya hormati, anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 6 Tanjung Silor yang saya banggakan dan yang saya cintai. Marilah bersama-sama kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang mulia ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yaitu dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita sanjungkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumul kiamah. Hadirin yang berbahagia, peringatan Isra Mi'raj merupakan suatu yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan hanya diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sejarah bahwa peringatan Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dijelaskan di dalam Al-Quran 12 bulan, termasuk salah satunya bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bulan itu jumlahnya ada 12. Yang dimuliakan oleh Allah ada 4. Yang pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Bulan Rajab ini sangat istimewa bagi kita. Karena 14 abad tahun yang lalu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah dibaca oleh rekan kita, teman kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Ayat ini diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Menurut sejarah, kalau ditempuh jaraknya tidak mungkin hanya 1 malam. Karena dulu hadirin yang berbahagia, tidak ada kendaraan seperti sekarang. Pesawat belum ada, mobil belum ada, kendaraan yang ada adalah unta. Tapi karena yang memperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maka Isra Mi'raj bisa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seringkali kita semua mendengar penjelasan tentang Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu kalau ditempuh jaraknya berhari-hari dengan menggunakan kendaraan unta. Lalu Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat bahkan sampai naik langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya peringatan Isra wal Mi'raj ini untuk menambah keimanan kita, ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu terjadi berbagai hal yang sangat menakjubkan. Nanti sedikit kita ceritakan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, timbul satu pertanyaan anak-anak. Mengapa Isra dimulai dari masjid dan endingnya sampai di masjid? Itu pertanyaan mengapa. Jawabannya adalah bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan yang suci. Maka perjalanan yang suci ini diawali dari masjid, tujuannya ke masjid. Ini bisa kita ambil ibrah atau pelajaran. Dijelaskan di dalam kitab fikih bahwa ketika kita mau bepergian jauh, salah satu contoh kita mau menunaikan ibadah haji, kita mau menunaikan umroh, kita mau pergi kemanapun, usahakan ketika kita meninggalkan rumah dengan sholat dulu di masjid 2 rakaat. Ini pelajaran bagi kita menyontoh dari Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kembalinya kita dari tanah suci Mekah, misalkan kita pergi dari umroh, pergi dari haji, maka kembali ke tanah air melakukan sholat di masjid 2 rakaat. Itulah salah satu hikmah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj berangkat dari masjid
dan berhenti di masjid. Salah satu kisah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu beliau berhenti pada 5 tempat. Artinya apa? Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di tempat tersebut itu adalah tempat yang bersejarah. Kita lihat anak-anak, Bapak Ibu guru, ketika kita perjalanan jauh, misalkan saja saya orang Jawa mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, mau ke Sulawesi, itu pasti kalau naik bis berhenti pada tempat-tempat tertentu. Rasulullah SAW juga begitu. Ketika beliau Isra Mi'raj juga berhenti pada 5 tempat. Itu mengibaratkan bahwa isyarah besok akan memperoleh hadiah oleh-oleh dari Allah berupa sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia. Saya ulangi bahwa perjalanan suci diawali dari masjid menuju ke masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah tempat yang suci. Maka di dalam ayat Alladzi barakna haulahu. Apa maknanya itu? Bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan langit dan bumi itu memberikan sesuatu keistimewaan kepada Masjidil Haram, kepada Masjidil Aqsa, tempat yang diberkahi. Kalau tidak percaya, nanti suatu saat kita pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, kita pergi ke sana, di sana tempatnya sangat luar biasa. Itulah hikmah mengapa perjalanan suci diawali dari masjid ke masjid. Jadi dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj, kita dapat mengambil manfaatnya. Ternyata ketika kita mau pergi, ketika kita mau kemana saja, itu diawali dari tempat yang suci, yaitu masjid. Kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, menurut riwayat itu dijelaskan, Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir, bahkan umurnya paling muda. Di sana di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para malaikat, para nabi, para rasul. Apa? Untuk menjalankan sholat. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling muda, tapi beliau diangkat menjadi imam masjid. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimami sholat, semua menangis. Mendengar bacaannya Rasulullah ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, imami sholat. Coba bayangkan anak-anak, kalau kita sholat dengan khusyuk, bacaannya bagus, pasti orang-orang yang ada di belakang kita akan meneteskan air mata. Ketika Rasulullah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para nabi, rasul, malaikat mendengar bacaan Rasulullah ketika imami sholat meneteskan air mata. Bahkan
kendaraan yang dipakai Rasulullah ketika Isra Mi'raj yaitu buraq. Ketika dicencang, diikat di depan Masjidil Aqsa, sangat luar biasa. Apa? Berkata sambil meneteskan air mata si buraq itu. Saya belum pernah dinaiki, ditunggangi seorang manusia yang mulia seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buraq merasa bangga ketika dinaiki atau ditunggangi oleh Rasulullah bisa mengantar Isra Mi'raj. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Itu hikmah ketika Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Umurnya masih muda tapi beliau mengimami sholat dan mereka semua meneteskan air mata. Timbul pertanyaan bagi saya, apakah anak-anak Bapak Ibu semua ketika sholat bisa meneteskan air mata? Tentu sangatlah sulit. Karena apa? Derajat kita manusia biasa. Kadang orang itu bisa menangis kalau dalam keadaan susah. Orang itu bisa menangis kalau nggak punya uang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu bahagia, orang itu dikasih sesuatu yang sangat menyenangkan, dia lupa akan yang memberi. Oleh karena itu, peringatan bagi saya, bagi kita semua, marilah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sangat luar biasa ini, kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat di Masjidil Aqsa, makmumnya adalah para malaikat, para nabi dan para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat naik. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu tangga yang dinaiki Rasulullah, tapi sekilas saja. Ketika Rasulullah naik pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, bahkan sampai nanti Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langit berjumpa dengan para nabi dan rasul, itu adalah ada hikmahnya. Seperti hanya hadirin yang berbahagia, ketika kita bepergian, kita misalkan berhenti pada suatu tempat, kita bertemu dengan orang, kita sapa, Assalamualaikum, maka orang itu akan menjawab Waalaikumsalam dengan senang. Ketika perjalanan Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, naik mau langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7, ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah yaitu Rasulullah pernah melihat ada orang yang kepalanya dihantam batu, kemudian hancur berkeping-keping, kemudian bersatu lagi menjadi kepala yang utuh. Lalu dikenakan batu lagi, akhirnya kepalanya kembali pulih lagi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa ya Rasul? Ada manusia kok kepalanya dihantamkan ke batu, lalu bisa menyambung lagi, berubah jadi satu lagi, lalu dihantam lagi. Itu jawabnya malaikat Jibril, ya Rasul, umatmu yang tidak mau melaksanakan sholat karena berat. Jadi umatnya Rasulullah SAW yang berat menjalankan sholat, besok kepalanya akan dihantam dengan batu sampai hancur berkeping.
Itu hikmah bagi kita semua. Karena orang itu malas menjalankan sholat terletak pada kepalanya. Nggak mungkin kalau orang itu mumet, kepalanya pusing, sampai kakinya yang bingung. Kepalanya yang pusing itu kepala, bukan kaki, bukan tangan. Itu salah satu hal yang dialami atau yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ada lagi salah satu peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi menaiki Buraq, melihat ada orang yang berenang di kolam darah. Lalu bertanya, liman hadza ya Jibril? Niku sinten ya Jibril, itu siapa? Jawabnya malaikat Jibril, ya Rasul, itu bagian dari umatmu yang di dunia sering makan harta riba, bukan haknya dia makan. Perjalanan lagi Rasulullah menuju ke langit, melihat ada orang yang perutnya besar. Di dalam perutnya itu ada paku, ada baja, ada batu, ada bermacam-macam. Man hadza, itu siapa ya Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, itu umatmu yang di dunia sering korupsi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW sebagai ibarat bahwa ternyata keadaan di akhir zaman itu sudah sesuai apa yang dialami Rasulullah. Sekarang timbul banyak kejahatan, banyak orang yang makan makanan yang haram, banyak orang yang saling mengganggu antar teman. Itu sudah ada sejak Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW sebelum berangkat Isra Mi'raj, itu dibelah dadanya, dibersihkan dadanya, dibersihkan pikirannya dari godaan-godaan syaitan. Mohon maaf anak-anak, Bapak Ibu guru, kalau saya orang Jawa Tengah, itu pakai bahasa Jawa begini. Nanti saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Nih, bagi orang Jawa pasti tahu. Itu ada sebuah kitab namanya kitab Masitoh. Itu ada kalimat begini dalam berbahasa Jawa. Sadurunge Isra Nabi padarane dioperasi penggalie disuceni nganggo banyu zam-zam suci. Jibril nderekake Nabi lan Mikail ora keri budal Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu syair di dalam bahasa Jawa. Lalu saya artikan. Maknanya begini. Sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, dadanya Rasulullah dibelah. Malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah
dibersihkan dadanya dari kotoran-kotoran setan. Pikirannya dibersihkan semua dengan air zam-zam yang sangat suci. Jadi ada peristiwa yang sangat luar biasa. Dan air zam-zam itu adalah air yang suci. Bahkan menurut keterangan para ulama, air zam-zam itu bisa untuk obat. Contoh, anak-anak perutnya sakit, minum air zam-zam bisa sembuh. Badannya panas, dingin, lalu diusapkan air zam-zam ke seluruh tubuh, dengan air zam-zam itu bisa sembuh. Lalu misalkan punya luka, diolesi air zam-zam di tangannya ini yang luka, insya Allah sembuh. Itu manfaat dari air zam-zam. Ada seorang ilmuwan dari luar negeri, dari Jepang atau dari Amerika, itu berkata begini, di Indonesia itu ada orang yang sakit diobati dengan air yang dibacakan doa. Ada yang pakai doanya Bismillah, Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas. Lalu diminum sembuh. Yang satu gelas itu tanpa doa. Lalu diteliti oleh ilmuwan luar negeri. Ternyata air yang ada doanya dibanding dengan air yang belum didoani, yang belum ada doanya, air putih sama satu gelas, itu molekulnya lebih banyak air yang sudah dibacakan doa. Jadi itu salah satu keistimewaan. Ternyata air yang sudah dibacakan doa ketika kita minum itu ada khasiat. Rasulullah dioperasi bukan seperti zaman sekarang. Kalau operasinya misalkan penyakit di dalam hati, liver, jantung, pakai alat bedah, lalu obatnya sembarangan. Obatnya cuma air zam-zam. Zaman dulu, sejak Rasulullah. Oleh karena itu, kita masyarakat Indonesia, kalau ada orang yang menggunakan air sarana media obat, itu bisa kita gunakan. Niatnya yang menyembuhkan adalah Allah, bukan air. Air hanya sebagai lantaran. Kita sakit minum obat, kita sakit minum air, insya Allah bisa sembuh. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan. Tadi dalam syairan yang saya bacakan, bahwa dadanya Rasulullah dibelah, dibersihkan dengan air zam-zam yang sangat suci. Dan setelah itu Rasulullah SAW sudah tidak punya dosa lagi. Karena Rasulullah punya sifat, namanya sifat maksum, yaitu terhindar dari dosa. Siapa yang mengantarkan Rasulullah Isra wal Mi'raj? Malaikat Jibril alaihissalam pada waktu malam hari. Itulah makna dari syairan berbahasa Jawa yang saya baca. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peristiwa Isra wal Mi'raj itu sangat menakjubkan. Suaranya hilang, Bu Lebeng. Oh ya, kayaknya terkeluar ya. Keluar. Iya, coba saya hubungi lagi. Kayaknya terkeluar.
Sebentar ya, terkeluar Bapak Ibu, anak-anak. Sepertinya jaringan kali terputus sendiri. Sudah gabung lagi kah? Belum, Bu, belum ada. Oh, belum ada ya. Iya. Tunggu aja, mungkin lagi proses. Terputus, terkeluar sendiri ketika jaringan. Iya. Belum ya? Belum ada, Bu. Belum. Masih semangat ya, Nak ya? Sudah ada catatannya? Jangan lupa screenshot kehadirannya. Screenshot, kemudian nanti tulisannya beserta hasil ceramahnya tadi dikirimkan ke Google Classroom. Kalau ada kendala di Google Classroom-nya, boleh di WA Ibu nanti. Semangat. Kita tunggu dulu Pak Ustadznya. Sudah Pak Ustadz gabung nih belum? dari Jawa, Bu ya? Iya, dari Jawa. Ngajar di mana Bu beliau? Jawa Solo. Boyolali, Bu. SMP ya Bu? SD. Oh SD. SD, iya. Teman saya waktu kuliah. Biasa beliau dari kuliah itu ceramah beliau sampai sekarang. Ketemu sudah S2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat ada Eva tadi. Sudah sehat ya Eva ya? Sudah bisa ikut Mana Zoom. Eva? Ada tadi sama Sinta. Iya, alhamdulillah tadi sama. Hidupkan mikrofonnya Sinta. Sepintu. Nah ini. Nah. Sama saya kan Pak? Oh, saya kira itu adiknya Sinta tadi. Enggak, seperti tadi itu. Alhamdulillah semangat sekali, barakallahu fiik. Karena saya alhamdulillah sehat panjang umur. Adik ketemu gede. Iya, betul. Belum lagi ya, masuk ya? Belum ada, Bu. Coba saya telepon ulang lagi. Ada kendala apa? Saya lihat dulu. Saya matikan dulu. Nah, nanti silakan disiapkan pertanyaan untuk Pak Ustadznya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nyanyi si Riana. Sepertinya jaringannya terputus, saya hubungi tidak aktif. Coba saya telepon ke biasa, telepon biasa. Ini Titah, enggak ada Titah ya? Titah. Titah, kayaknya enggak kelihatan dari tadi Titah. Ada tadi Ada sempat Titah. Ada. masuk tadi terkeluar. Ada nih Titah. 8B. Pak. Suaramu kasih muncul Titah. Enggak tahu ini. Iya Pak, ada Pak.
Oh iya. Tuh. Oh, ada. Tadi sempat terkeluar. Kita nih mirip sama si Yayang. Adik kakak juga itu, Bu. Ada kakak. Kayak Sinta sama si Eva. Masuk, mau masuk, cuman nggak bisa masuk, Pak. Error bilangnya, Pak. Kok nggak bisa masuk ya, bilang beliau. Tunggu. Nah. Nih, sepertinya Gangguan mungkin sudah ini. gangguan ya. Nih, ini kok error, nggak bisa masuk, Yum. Saya minta tolong ulangi lagi, masuk. Tadi terkeluar, masuk lagi. Coba saya kirimkan link ulangnya. Niki Link. udah masuk? Udah masuk? Alhamdulillah. Ini sudah ada, Bu. Oh, sudah. Ya. Ya, tadi mati sendiri itu. Jaringan kali Pak Ustadz. Iya, iya. Pak, jaringannya baru ke Kalimantan, Pak Ustadz. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Jauh, kena rudal Rusia kayaknya. Dulu yang ke Kalimantan. Betul. Baru separuh perjalanan. Iya. Sudah bisa dilanjut. Monggo. Ya. Monggo, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, terjadi kendala. Sudah biasa kalau memang menggunakan internet seperti ini. Kadang lancar, kadang tidak ya. Nggak apa-apa, sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita lanjutkan ini. Tadi sudah sampai kita jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril dan sudah sampai ke perjalanan. Sekarang kita lanjut. Bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, langsung saja sampai Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Beliau langsung berhadapan atau bertatap muka. Coba kita sampai situ ya, di bagian TU. Pripun saged bisa mendengar Bapak Ibu, anak-anak? Saged. Saya? Bisa, Pak. Iya. Langsung saja. Ketika Rasulullah SAW sudah naik langit 1, 2, 3, 4, 7, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa. Maaf. Beliau langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Semoga keselamatan kepada kamu, wahai Nabi. Allah memberikan salam kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga tetap engkau kepada orang-orang yang soleh-soleh. Ketika Allah memberikan jawaban uluk salam dari Allah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi salamnya untuk hamba-hambanya
yang soleh-soleh. Inilah sangat luar biasanya akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salamnya Allah kepada Rasul, jawabannya salam dari Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diabadikan di dalam bacaan sholat. Ketika kita menjalankan sholat, baca at-tahiyat. At-tahiyat itu adalah salamnya Allah kepada Rasul, jawabannya salam Rasul kepada Allah. Coba anak-anak ketika sholat, baik at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir, itu kan baca begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Seterusnya. Bacaan at-tahiyat itu wajib dibaca, hukumnya di dalam sholat. Kalau orang sholat tidak baca tahiyat, maka sholatnya tidak sah. Karena tahiyat termasuk rukun di dalam sholat. Ternyata sejarahnya bahwa itu adalah salam beliau ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nabi rasul yang bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan menurut riwayat, Nabi Musa alaihi salam itu ingin berjumpa dengan Allah. Fi dzatillah, dengan zatnya Allah. Mau berjumpa dengan Allah dengan zatnya saja sudah tidak mampu. Beliau Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika melihat zatnya Allah langsung pingsan. Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan uluk salam. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Singkat cerita, setelah Rasulullah uluk salam kepada Allah sudah dijawab tadi, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Ini sejarah yang sering diceritakan pada pengajian Isra Mi'raj. Pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 50 waktu, tidak menolak. Langsung dia dijalankan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima hadiah oleh-oleh dari Allah berupa sholat 50 waktu, beliau turun ke langit 7, ke langit 6, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ada apa? Kamu sudah bisa berjumpa dengan Allah, mendapatkan apa? Ya akhi Musa alaihissalam, baik saudaraku Nabi Musa alaihissalam, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu dan umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat 50 waktu satu hari, satu malam. Coba sana kembali ke hadirat Allah, minta kurting, minta pengurangan. Lalu bolak-balik sampai berapa kali? Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Itu karena dari Nabi Musa alaihissalam, usulan Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada dasarnya Rasulullah tidak menolak diperintah sholat berapapun. Ini apa maknanya?
bahwa seorang pimpinan, seorang nabi, seorang rasul apabila diperintah oleh Allah itu maka harus taat. Nah, inilah konsekuensi mewujudkan generasi di sekolah yang taat beribadah. Kalau kita sebagai siswa diperintah oleh Bapak Ibu guru, diperintah Ibu kepala sekolah, diperintah oleh orang tua, itu harus taat. Itu namanya kita taat perintah. Jangan sampai ketika kita itu diperintah lalu kita mengabaikan perintah itu. Berarti kita tidak termasuk hamba, tidak termasuk orang yang taat beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi jelasnya bahwa Rasulullah diperintah apapun oleh Allah akan taat. Tapi ternyata setelah ada pengurangan sholatnya jadi 5 saja, 5 waktu, 1 hari, 1 malam, itu banyak umatnya Rasulullah yang tidak melaksanakan dengan tertib atau sempurna. Ada orang yang sholatnya 1 hari 1 malam cuma sholat asar sama maghrib. Ada yang sholatnya cuma sholat isya. Subuhnya nggak pernah sholat. Kalau anak-anak yakin sholat semua ya, anak-anak sholat 5 waktu sudah dijalankan semua. 5 waktu. Sudah atau belum? Nah, sudah atau belum sholatnya? Sudah, insya Allah. Ya Allah istiqomah ya kita menjalankan Sholat. karena ada cerita sendiri itu nanti. Nanti saya di akhir pengajian akan saya ceritakan sebuah hadis yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, jadi ini kita diperintahkan sholat, ini adalah ketaatan kita kepada Allah. Kita taat perintahnya Allah, taat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika kita diperintah itu tidak taat. Itu salah satu contoh tadi saya mengatakan kepada anak-anak, kalau diperintah Bapak Ibu guru, diperintah Ibu kepala, orang tua siapapun, selagi perintahnya baik, maka laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ketaatan ibadah itu, hidup kita akan bisa bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan adanya pengajian ini kita mengajak kebaikan, maka hidup kita akan bermanfaat. Kalau kita selama pandemi, mohon maaf kalau melihat berita itu sangat luar biasa. Ya, sudah hampir selama 3 tahun kita tidak ada pembelajaran, kegiatan keagamaan juga kosong. Bagaimana cara hidup kita bisa bermanfaat? Ini harus kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah karena kita taat beribadah, pandemi ataupun musibah yang ada di negara kita akan segera berakhir. Itu tujuan kita mengadakan kegiatan keagamaan. Jadi untuk meningkatkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada sebab Keluar lagi nih Pak Ustadznya nih. Ya kah? 2 jam atau 2 jam setengah. Tapi itu sudah menjadi bagian dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tadi mendapatkan oleh-oleh berupa sholat 5 waktu, kembali ke Masjidil Haram di Mekah sampai rumah beliau. Itu menurut sejarah tempat tidurnya Rasulullah masih hangat. Nah, Rasulullah lalu bercerita
kepada para sahabat, saya tadi malam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Saya tadi malam Isra wal Mi'raj, diangkat sampai langit ke-7. Para sahabat, para penduduk Makkah tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan, Rasulullah sudah gila ini. Masa satu malam bisa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sudah edan ini, gila ini. Ada satu sahabat yang percaya bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj. Siapa? Sahabat Abu Bakar. Maka beliau ketika itu mempercayai Isra Mi'rajnya Rasulullah mendapat gelar As-Siddiq. Dia orang sangat jujur, sangat luar biasa. Bahkan sahabat Abu Bakar mengatakan, saya ini mendengar cerita Rasulullah, bahkan kalau beliau mengatakan lebih dari kasusnya ini, lebih dari Isra Mi'raj, saya tetap akan percaya. Itulah keimanan yang ada di dalam hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus taat menjalankan perintahnya Rasul, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada pimpinan kita. Ini adalah sebagai bagian dari menjalankan ketaatan kepada agama. Oleh karena itu, sholat yang cuma 5 kali, 1 hari, 1 malam, ini kita betul-betul kita jaga. Kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar bisa mengambil manfaatnya. Dan ini sebagai kepribadian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis menjelaskan, ini sangat luar biasa menurut saya. Apa itu? Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam ala ahsani surat. Hadisnya agak panjang, mungkin nanti agak saya percepat ceritanya ini supaya kita bisa mengambil hikmahnya atau ilmunya dari hadis. Ketika Allah menciptakan malaikat Jibril alaihissalam, beliau diciptakan dalam keadaan ahsana surat, wajah yang sangat sempurna. Wa ja'ala lahu sittami'atin janahin. Dan Nabi siapa? Malaikat Jibril ketika diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan sayap, jumlahnya 600 sayap. Jadi wajahnya malaikat Jibril sangat luar biasa indahnya, dilengkapi sayap 600. Tulu kulli janahin ma bainal masyriqi wal maghribi. Panjangnya sayapnya malaikat Jibril, mohon maaf, panjangnya sayapnya yang diciptakan Allah itu kepada malaikat Jibril dari tanah masyriq wal maghrib. Jadi kalau diibaratkan dari ujung dunia barat dan timur, itu panjangnya 1 sayap. Kalau 600 sayap, mang baik. Silahkan bayangkan sendiri. Nah, nazara ilahi nafsihi, ketika malaikat Jibril itu melihat diciptakan Allah sangat sempurna, beliau lalu faqala ilahi hal khalaqta ahsana suratin, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, apakah ada makhluk lain yang sempurna dibandingkan saya? Itu kata Jibril. Apa jawab Allah? Qallallahu ta'ala, lah, tidak ada ya Jibril. Kamu adalah manusia yang paling sempurna, yang paling indah bentuknya. Mendengar jawaban itu, faqoma, maka berdiri
Siapa yang berdiri? Jibrailu, malaikat Jibril. Mendengar jawaban bahwa malaikat Jibril adalah manusia yang sempurna, lalu malaikat Jibril berdiri. Untuk apa? Washolla rok'ataini syukron lillahi ta'ala. Beliau berdiri menjalankan sholat 2 rakaat karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagi saya sendiri, bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak, apakah kita sudah seperti malaikat Jibril? Ketika mendapatkan wajah yang sempurna, bentuk yang sempurna, kita lalu sholat 2 rakaat untuk bersyukur. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Malaikat Jibril ketika mendapatkan seperti itu, beliau bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan sholat 2 rakaat. Sholatnya faqama fi kulli rak'atin 20 alfi sanah. Setiap 1 rakaat lamanya 20.000 tahun. Berarti malaikat Jibril sholat 2 rakaat lamanya 40.000 tahun. Bayangkan, malaikat Jibril berterima kasih, matur nuwun, syukuran kepada Allah, sholat 2 rakaat lamanya 40.000 tahun. Ya. Falamma faragha minas sholat, selesai sholat, Allah Ta'ala, Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, abadtani haqqo ibadati. Wahai Jibril, kamu berhak beribadah kepadaku. Berhak kamu sholat. Wala ya'buduni ahadun mislu ibadatika. Tidak ada orang atau hamba yang bisa sholat seperti kamu. 2 rakaat lamanya 40.000 tahun. Tidak ada ya Jibril, tidak ada. Lakin yaji'u fi akhir zaman. Akan tetapi ya Jibril, besok di akhir zaman, Nabiyun karimun habibun ilayya yuqalu lahu Muhammad. Tapi besok di akhir zaman ada seorang nabi kekasih saya yang diberi nama Muhammad. Walahu ummatun dha'ifatun, dan umat Muhammad itu punya umat yang dha'ifatun, yang sangat lemah. Badannya lemah, pikirannya lemah, apapun lemah. Muznibatun, mereka punya dosa. Yusalluna, mereka juga sholat seperti kamu Jibril. Sholatnya 2 rakaat, rok'atain, ma'asahwin wa nuqsanin fi sa'atin yasiratin. Apa maknanya? Rasulullah beserta umatnya juga sholat seperti kamu ya Jibril. Sholatnya 2 rakaat. Kadang lali, kadang sholatnya cepat. Wa ifkarin kasiratin wa dzunubi kasiwabirat. Dia juga punya dosa yang sangat besar. Dosanya banyak maknanya. Setelah itu, ini cerita ending dari sholat ataupun hikmah Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW, ketika Nabi Malaikat Jibril seperti itu, dikasih tahu oleh Allah, kamu menjalankan sholat 2 rakaat 40.000 tahun, tapi di akhir zaman saya punya Nabi terakhir dan punya umat, namanya Muhammad, punya umat yang sangat lemah, menjalankan sholat seperti kamu 2 rakaat, paling 2 menit atau 3 menit 2 rakaat. Ya toh? Paling. Tapi apa istimewa ini yang berkata Allah. Ya. Fa izzati wa jalali inna sholata habbu ilayya min sholati. Tapi sholatnya 2 rakaat dari Nabi Muhammad dan umatnya itu lebih saya cintai ketimbang sholatmu Jibril. Daripada sholatmu 2 rakaat 40.000 tahun, saya lebih suka sholatnya umatnya Rasulullah 2 rakaat cuma 2 menit. Apakah pernah kita membayangkan seperti itu? Lalu li'anna sholatahum bi amri wa anta sholaitu bi ghairi amri. Apa kata Allah?
Sholatmu yang 2 rakaat 40.000 tahun itu Jibril, itu tidak saya perintah. Tapi sholatnya 2 rakaat Nabi Muhammad dan umatnya itu perintah saya. Rasulullah saya perintah untuk sholat 5 waktu ketika Isra. Lalu malaikat Jibril bertanya, ya Rabbi ma'a'taitahum fi muqabalati ibadatihim. Wahai Tuhanku, apa yang akan engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad? Qallallahu ta'ala, maka jawab siapa Allah? A'taituhum jannatal ma'wa. Maka umatnya Rasulullah yang sholatnya seperti itu akan saya berikan surga ma'wa. Sangat luar biasa. Itulah mengapa sholat harus kita jalankan, kita harus taat untuk beribadah. Karena ternyata menurut sejarah yang saya baca kitabnya itu adalah kitab Duratun Nasihin, itu ada penjelasan bahwa sholatnya Rasulullah, sholatnya umatnya Rasulullah cuma 2 rakaat, tapi dibanding yang lamanya cuma 2 menit, 3 menit, kan paling lama paling 5 menit, itu lebih baik daripada sholatnya malaikat Jibril 2 rakaat 40.000 tahun, karena sholatnya Nabi Muhammad dan umatnya itu diperintahkan Allah, sedangkan sholatnya malaikat Jibril tidak diperintah, cuma untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pengajian pagi hari ini kita tingkatkan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena kita mendengar kabar bahwa besok di yaumul qiyamah amalan yang akan ditimbang oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, insya Allah segala amal perbuatan kita menjadi baik. Apabila sholatnya jelek, maka seluruh amalan kita akan menjadi jelek. Oleh karena itu kita perbaiki amalan ibadah kita. Apalagi mohon maaf, siswa-siswi anak-anak itu termasuk generasi muda. Generasi muda yang akan membangun bangsa ini. Apabila generasi muda sekarang sudah loyo, akan jadi apa negara ini? Kalian harus taat untuk menjalankan perintah. Itulah hikmah di dalam kita melaksanakan acara keagamaan, terutama pagi hari ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kalah penting, bahwa ketika kita menjalankan amal ibadah itu bukan didasari rasa ingin dipuji orang lain, tapi kita taat beribadah sebagai generasi muda untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan yang lain, tidak hanya Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada perayaan Tahun Baru Islam, ada perayaan hari raya besar yang lain, Idul Adha, Idul Fitri, itu adalah sebagai momentum kita untuk meningkatkan ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini sebagai generasi muda, generasi yang sangat dibanggakan di hari tuanya nanti, tidak ada artinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu keberuntungan bagi seorang pemuda adalah orang yang taat beribadah, terutama hatinya tergantung pada masjid. Insya Allah akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan dari Allah besok di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, ini dengan adanya pengajian biarpun cuma virtual, tapi insya Allah ada manfaatnya, karena sekarang situasi dan kondisi yang seperti ini kita ambil hikmahnya. Itu saya pesan untuk anak-anak. Yang terakhir pesan saya untuk anak-anak, hidup ini harus bermanfaat. Hidup harus bermanfaat, jangan sampai hidup kita menyusahkan orang lain. Yang kedua, di dalam hidup ini setelah manfaat, maka kita harus meningkatkan amal ibadah kita masing-masing. Dan jangan lupa kita tetap
anjuran pemerintah menjaga protokol kesehatan. Itu pesan saya ya. Semoga kita terhindar dari berbagai penyakit, virus. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sedikit materi tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bisa menjalankan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari ini, dan nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana waghfir lana dzunubana wa sallimna min corona wa sallimna min corona wa sallimna min corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Limpahkan rahmat kepada kami. Berilah kami ya Allah rezeki yang banyak, yang halal, berkah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dapat berziarah di Mekah dan Madinah ya Allah, berziarah di Mekah dan Madinah ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami menjadi lebih baik. Berilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kepada anak didik kami dalam menuntut ilmu kemudahan dan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan pengajian pada pagi hari ini, Allah, semoga kita mendapatkan keridhaan-Mu, keberkahan-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tanjung Silor yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 6 Tanjung Silor dan anak-anakku SMP Negeri 6 Tanjung Silor yang saya banggakan. Apabila dalam pengisian secara virtual, secara Zoom ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lain hari. Terima kasih kepada Ibu Nurul Maftuhah. Anak-anak, ini beliau adalah teman saya dulu kuliah di Stein Surakarta, sekarang sudah menjadi Win Raden Mas Said Surakarta tahun 2004 ya.
Ini teman saya ini Mbak Nurul, sangat luar biasa. Alhamdulillah bisa bertemu lagi biarpun tidak bisa berjabat tangan, gitu. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Suryono. Pak Ustadz Suryono, masih ada waktukah? Mungkin ada anak-anak yang bertanya. Masih ada waktukah Pak Suryono? Ya, oke, silakan. 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 Dua saja. Oh, nggak dibatasi dua saja karena beliau juga ada kepentingan sebenarnya. Oh, nggak. Ada pertanyaan, Nak? Silahkan. Saya, Bu. Aktifkan mikrofonnya. Ya. Saya ada pertanyaan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Dino Saiki dari kelas 9B. Nah, saya ingin bertanya. Saat Nabi Muhammad SAW pergi ke langit ke-7, naik kendaraan apakah, Pak Ustadz? Ya. Langsung saja ya. Ya, terima kasih. Rasulullah ketika Isra Mi'raj diantar oleh Gok. Kalau dijabarkan itu sangat luas. Silakan nanti kalau anak pengen baca lebih jelas, ada kitab judulnya Gok. Silakan beli buku, itu ada kendaraan yang dipakai Rasulullah ketika Isra Mi'raj, namanya buruk. Sudah paham? Sudah ya? Paham, Pak Ustadz. Ya. Buruk, Nak. Jawabannya. Satu lagi, penanya. Ada lagi? Silakan. Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Finasti Auliaizati. Saya kelas 8B. Saya mau tanya, pas Rasul dibelah dadanya, apa nggak terasa sakit, Pak? Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Kalau sekarang orang operasi, itu kan sudah menggunakan obat bius dan sebagainya, itu tidak sakit. Karena itu kudrotillah. Kudrotillah maknanya adalah karena kehendak Allah. Maka ketika Rasulullah dibelah dadanya, itu enggak merasakan apapun. Jadi beliau karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dioperasi bahkan tidak pakai alat modern seperti sekarang. Belah malaikat Jibril langsung belah, dibersihkan, itu langsung bersih. Tidak ada darah pun yang keluar. Jadi tidak merasakan sakit sedikit pun. Dah? Ampun nggih? Dua ya, cukup ya. Ya. Cukup, Bu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Mau. Nah, banyak ini. Berapa orang yang bertanya ini? Yang ditampung aja kali, Bu. Oh, ditampung. Iya, di WA kali kan. Ya, Pak Ustadz ya, bisa ya. Ya, ini saya mau rapat saya. Nah, nanti kelewat Bu Nurul aja kali ya, Bu ya. Iya, saya nanti. Oke, karena beliau juga mau rapat, mohon maaf sekali ya, Nak ya. Semangat sekali mau bertanya. Nanti pertanyaannya bisa ditampung sama Ibu. Insya Allah nanti Ibu sampaikan sama beliau. Nanti ada jawabannya. Ibu share ke kalian. Begitu, Nak ya. Terima kasih. Bu, jangan lupa kita ambil dokumentasi dulu untuk foto, Bu. Betul. Sebentar, Pak Ustadz. Minta foto sebentar untuk dokumentasi. Ya, silakan anak-anak di open kameranya. Ini ada 3 slide ya. Jadi untuk yang pertama, Ibu foto dulu. Slide pertama, 1, 2, 3.
Slide 2. Silakan di-open kameranya. 1, 2, 3. Slide ketiga. Siap? 1, 2, 3. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallah. Bu ya, sorry ada kepentingan, monggo saya persilahkan. Syukron jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dan barokah. Sehat panjang umur, Pak. Amin. Nggih. Sudah aktif mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Suryono, syukron, jazakallah, khair katsir. Barakallah. Saya langsung pamit ya. Saya langsung pamit. Nggih. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nadia. Ya, silakan Nak. Lanjutkan Nak. Itu Bu. Oke, langsung. Terakhir lanjutkan. Dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nadia mati ini mikrofon. semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah kita lalui bersama. Kini tibalah saatnya pada acara yang paling akhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, izinkanlah saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada khilafan dan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta teman-teman. Marilah kita bersama tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan surah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik bersama Bu Ria, Bu Santi yang telah